Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang pencatatan penyesuai yang kedua, yang terkait dengan prinsip pengalokasian aset menjadi biaya. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama, kita menjawab terlebih dahulu apa itu prinsip pengalokasian aset menjadi biaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aset tetap dan depresiasi. Yang ketiga, akun kontra aset tetap. Dan topik yang keempat terkait dengan implementasi pencatatan penyesuai terkait dengan aset tetap. Topik bahasan yang pertama, prinsip pengalokasian aset menjadi biaya. Sebuah aset disebut dengan aset tetap atau fixed asset jika ia memiliki umur ekonomis atau umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan sebagian besar aset tetap itu mengalami penurunan nilai. Berpegang pada prinsip pengalokasian, maka kos atau harga perolehan aset tetap tersebut harus dialokasikan sebagai biaya ke periode-periode yang memanfaatkan aset tetap tersebut. Sesungguhnya, selama periode berjalan, aset tetap tersebut mengalami penurunan nilai. Namun, terutama di sistem manual, dipertimbangkan kurang efektif kalau melakukan pencatatan akuntansi selama periode berjalan ketika terjadi penurunan nilai tersebut. Kapan pengakuan alokasi aset tetap dilakukan? Terutama di sistem manual, pengakuan alokasi dilakukan di pencatatan penyesuai dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, pencatatan penyesuai mengakui sebagian kos atau harga perolehan menjadi biaya berdasar hasil penghitungan yang sistematis. Topik bahasan kedua, aset tetap dan depresiasi. Di akuntansi terdapat dua jenis aset tetap, yaitu adalah aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Untuk aset tetap berwujud yang mengalami penurunan nilai, lazim disebut dengan depresiasi atau penyusutan. Sementara itu, untuk aset tetap yang tidak berwujud, maka penurunan nilainya lazim disebut dengan amortisasi. Topik bahasan yang ketiga, akun kontra aset tetap. Berdasar konvensi akuntansi modern, pencatatan atas penurunan nilai aset tetap berwujud tidak mengurangi akun aset yang didepresiasi. Penurunan aset tetap berwujud tersebut ditampung di akun terpisah yang lazim disebut dengan akumulasi depresiasi. Dengan demikian, akun aset tetap berwujud akan menyajikan sebesar kos atau harga perolehannya.
Selanjutnya, akun akumulasi depresiasi mencerminkan total cost yang telah dialokasikan sebagai biaya. Pencatatan penyesuai. Sebagaimana kita ketahui bahwa aset tetap berwujud mengalami penurunan nilai selama periode berjalan. Hanya karena alasan kepraktisan, terutama di sistem manual, maka penurunan nilai tersebut tidak dicatat di periode berjalan, tetapi pada saat pencatatan penyesuai ketika hendak menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini, pencatatan penyesuai dilakukan untuk mengakui terjadinya perubahan dari aset menjadi biaya depresiasi. Hanya kemudian berhubung konvensi modern tidak dikurangkan di akun aset tetap berwujud tersebut, tetapi ditampung di akun akumulasi biaya depresiasi. Dalam hal ini kemudian akun akumulasi biaya depresiasi merupakan akun kontra dari aset tetap. Artinya dia bersaldo lawan dari aset tetap. Dalam hal ini akun akumulasi biaya depresiasi bersaldo normal kredit. Akun akumulasi depresiasi. Penggunaan akun akumulasi depresiasi itu diantaranya karena dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah karena aset tetap itu memiliki nilai moneter yang besar, sehingga dikhawatirkan kalau penurunan nilai dikurangkan dari aset tetap atau kos aset tetap, maka pada suatu saat nanti akan muncul kejanggalan. Misalnya akun gedung bersaldo 50 juta, padahal faktanya sebenarnya gedung tersebut dibangun dengan kos senilai 1 miliar rupiah. Pertimbangan yang kedua, aset tetap berwujud lazimnya tidak diikuti dengan penurunan fisik atau fisik yang menghilang atau habis. Oleh karena itu kemudian akuntansi modern secara konvensi membentuk akun akumulasi depresiasi sebagai pengganti dari penurunan aset tetap. Ya, di sini ditegaskan lagi akun akumulasi depresiasi bersaldo normal kredit dan menunjukkan total biaya depresiasi yang telah diakui dan terakumulasi terhadap aset tetap berwujud tertentu. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan. Ada 3 prinsip yang kita pahami. Pertama, bahwa pengukuran nilai aset yang dialokasikan sebagai biaya per periode itu dilakukan secara sistematis dan konsisten. Artinya, sebagai seorang pembelajar akuntansi itu kita juga punya kewajiban untuk mengukur besaran penurunan nilai yang terjadi, dan itu
Prinsipnya harus sistematis dan konsisten. Prinsip yang kedua, dibentuk akun akumulasi depresiasi. Dan prinsip yang ketiga, bahwa total besaran biaya depresiasi yang diakui tidak boleh lebih besar daripada kos aset tetap yang didepresiasi tersebut. Artinya tidak dimungkinkan saldonya negatif atau berada pada posisi kredit untuk sebuah nilai aset tetap berwujud. Ilustrasi pencatatan penyesuai atas aset tetap. Diketahui akun kendaraan di daftar saldo percobaan akhir periode 2017 senilai 11 juta. Dan akun akumulasi biaya depresiasi kendaraan senilai 5 juta rupiah. Dari sini kita bisa menginterpretasikan bahwa kendaraan tersebut dibeli sebesar 11 juta dan telah disusutkan dari awal pembelian sampai dengan akhir 2017 sebelum pencatatan penyesuaian dilakukan itu sudah disusutkan sebesar 5 juta rupiah. Jika misalnya tahun 2017 hasil penghitungan yang dilakukan secara sistematis dan konsisten menunjukkan bahwa depresiasi kendaraan sebesar 2 juta rupiah. Maka analisis faktanya terjadi penurunan nilai kendaraan sebesar 2 juta rupiah, maka pada dasarnya perlu dialokasikan kos kendaraan tersebut sebagai biaya depresiasi untuk tahun 2017. Kemudian secara konvensi akuntansi modern bukannya mengurangi akun kendaraan tetapi ditampung di akun akumulasi depresiasi kendaraan. Pencatatan penyesuaiannya, jika demikian maka biaya depresiasi kendaraan di debit, sedangkan akumulasi depresiasi kendaraan di kredit senilai 2 juta rupiah. Demikian topik bahasan kita tentang pencatatan penyesuaian yang terkait dengan aset tetap. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita dalam rangka mempelajari ilmu akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.